Halo, selamat datang kembali bersama saya Banon Gautama. Saya kali ini akan membacakan buku pendek, buku nggak tebel, cuma 60 halaman, tapi ini bagus. Berjudul Dopamine Detox. A Short Guide to Remove Distraction and Get Your Brain to Do Hard Things. Penulis Thibaut Meurice. Terima kasih telah mendengarkan audiobook ini. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Mari kita mulai. Mohon maaf atas kekurangannya, mungkin ada suara atau artikulasi yang kurang jelas dari saya. Bagian 1. Ini buku translate bahasa Indonesia yang ditranslate lewat Google sepertinya ya. Jadi mohon maaf kalau ada tidak presisi gitu, tidak akurat. Oke, kita bacakan langsung. Bagian 1. Dopamin dan perannya. Anda mungkin pernah mendengar tentang dopamin sebelumnya dan setidaknya memiliki gagasan yang kabur tentang apa itu dopamin. Pada bagian ini kami akan secara singkat mendefinisikan dopamin dan menjelaskan peran yang dimainkannya. Dopamin adalah neurotransmitter yang membuat kita mengantisipasi imbalan, seperti melakukan hubungan seksual atau makan makanan bergizi. Dopamin memberi kita keinginan untuk mengambil tindakan untuk mendapatkan hadiah menarik yang menunggu kita. Itu adalah kekuatan yang membuat kita bertindak. Dengan demikian, itu adalah neurotransmitter yang sangat berguna yang telah membantu kita bertahan hidup dan bereproduksi. Dan mungkin salah satu alasan utama Anda dan saya ada saat ini. Bertentangan dengan apa yang diyakini banyak orang, dopamin bukanlah bahan kimia kesenangan. Hanya karena suatu peristiwa memicu pelepasan dopamin, tidak berarti itu adalah sesuatu yang kita sukai atau nikmati. Bahkan ketika Anda memperhatikan dengan seksama, Anda akan menyadari bahwa begitu Anda mendapat hadiah yang diharapkan, Anda akan sering merasa hampa dan tidak terpenuhi. Yang benar adalah bahwa tidak ada jumlah rangsangan yang akan memberi Anda rasa kepuasan yang Anda cari. Namun, banyak dari kita terus-menerus terstimulasi mencari sumber berikutnya yang dapat memicu pelepasan dopamin. Sepertinya kita selalu menginginkan lebih dan tidak pernah puas. Dan semakin kita mencari rangsangan, semakin buruk jadinya. Sekarang, lihat kehidupan Anda sendiri. Apa yang menjadi kecanduanmu? Apa yang kamu dambakan? Apa sumber rangsangan utama Anda? Apa hal-hal ini benar-benar membuat Anda bahagia? Saat Anda mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini, Anda mungkin akan menyadari bahwa Anda kecanduan aktivitas yang sangat merangsang, seperti menonton video game, membenamkan diri di media sosial, atau membaca WhatsApp atau email. Saat Anda melakukan aktivitas ini, Anda mulai kehilangan kendali diri. Anda menginginkan lebih banyak rangsangan. Dan meskipun itu mungkin tidak memberi Anda kesenangan sejati atau kepuasan yang bertahan lama, Anda tetap melakukannya. Lagi pula, Anda membutuhkan serangan dopamin berikutnya, bukan? Di bawah keadaan rangsangan seperti itu, tugas apapun yang membutuhkan konsentrasi menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Akibatnya, Anda akan menunda-nunda. Anda menunda menulis buku yang selalu Anda rencanakan. Anda berhenti memulai usaha baru itu. Atau Anda akan menunda proyek utama yang Anda tangani. Singkatnya, dari perspektif evolusioner, peran dopamin adalah mendorong Anda bertindak untuk mendapatkan hadiah yang diharapkan, yang diperlukan untuk kelangsungan hidup atau reproduksi Anda. Ini adalah peran utama dopamin. Sayangnya, di dunia sekarang ini, proses tersebut telah dibajak.
yang menyebabkan banyak konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Langkah atau tindakan. Dengan menggunakan panduan tindakan Anda, jawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang menjadi kecanduanmu? 2. Apa sumber rangsangan utama Anda? 3. Apakah mereka benar-benar membuatmu bahagia? Bagian 2. Masalah. Sebelumnya, kita telah melihat bagaimana dopamin memainkan peran penting dari sudut pandang evolusi. Pada bagian ini, kita akan melihat mengapa neurotransmitter ini telah dibajak dan apa yang dapat Anda lakukan untuk melindungi diri dari jebakan dopamin yang kita hadapi di masyarakat saat ini. Anda dapat menganggap dopamin sebagai molekul lebih banyak. Ini karena semakin lingkungan atau tindakan kita memicu pelepasan dopamin, semakin kita menginginkan, dalam tanda petik, suntikan dopamin berikutnya. Faktanya, mekanisme penguatan diri ini juga merupakan cara kerja banyak kecanduan. Dengan terus-menerus memicu pelepasan dopamin melalui berbagai cara, seperti konsumsi obat-obatan atau alkohol, pecandu sebenarnya memperkuat toleransi mereka terhadap rangsangan semacam itu. Akibatnya, mereka membutuhkan rangsangan yang lebih kuat dan lebih kuat untuk mengalami sensasi kenikmatan. Namun, kecanduan tidak hanya terbatas pada konsumsi obat-obatan atau alkohol. Sebenarnya, banyak aktivitas yang bisa membuat ketagihan, misalnya berjudi, seks, belanja, pikiran atau perenungan, video game, latihan sampai ekstrim, bekerja. Bagaimana denganmu? Apakah saat ini Anda kecanduan sesuatu? Jika Anda tidak dapat menghabiskan hari tanpa melakukan aktivitas tertentu, itu berarti Anda mungkin sedikit kecanduan. Untungnya, seperti yang akan kita lihat nanti, ada cara untuk membatasi jumlah stimulasi yang kita alami setiap hari. Dan saat kita mengurangi paparan terhadap aktivitas yang merangsang, secara alami kita akan meningkatkan fokus dan meningkatkan tingkat produktivitas kita. Sekarang, mari kita lihat bagaimana neurotransmitter dopamin Anda dibajak di dunia sekarang ini. Lebih penting lagi, mari kita lihat hal spesifik yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan kembali kendali Anda. Langkah atau tindakan. Dengan menggunakan panduan tindakan Anda, tuliskan situasi masa lalu ketika Anda tidak dapat berhenti melakukan sesuatu. Apakah ada kegiatan yang tidak bisa Anda hindari selama 1 hari penuh? Tuliskan juga. Neurotransmitter dopamin Anda sedang dibajak. Fokus Anda adalah aset langka. Itulah sebabnya pemasar menghabiskan miliaran dolar untuk menarik perhatian Anda. Banyak aplikasi dirancang untuk memikat Anda. Perusahaan media sosial seperti YouTube, Facebook, dan Instagram tahu bahwa semakin banyak waktu yang Anda habiskan di platform mereka, semakin banyak uang yang mereka hasilkan melalui iklan. Mungkin salah satu penemuan terbesar mereka baru-baru ini adalah penggunaan notifikasi. Berapa kali Anda membuka aplikasi hanya karena notifikasi merah muncul di layar Anda? Dan berapa banyak waktu yang Anda buang setelahnya? Saya tidak akan terkejut jika itu mencapai ratusan jam setiap harinya. Dan berkat algoritma yang semakin canggih, perusahaan menjadi lebih baik dalam memikat perhatian kita. Sistem rekomendasi buku Amazon lebih akurat dan tersebar luas daripada sistem apapun yang dapat dibuat oleh toko buku fisik. Demikian pula saran YouTube sangat disesuaikan, dan algoritma riset pelanggan Facebook juga cukup menakjubkan.
Sebagai demonstrasi, cobalah percobaan berikut. Kunjungi umpan berita Anda. Tonton beberapa video yang disarankan tentang topik serupa dan lihat apa yang terjadi. Suatu hari, saya menonton video bola basket dan langsung mendapat rekomendasi untuk melihat yang lain. Jadi, saya menontonnya. Dan kemudian, saya menonton yang lain dan seterusnya. Kini, perkembangan algoritma yang canggih memiliki pro dan kontra. Sisi positifnya, semakin mudah menemukan konten yang sebenarnya ingin Anda tonton. Sisi negatifnya, lebih mudah terjebak dalam putaran tanpa akhir. Menonton satu video demi satu. Dalam artian, alih-alih menggunakan internet untuk mencari informasi atau berkomunikasi dengan orang-orang tersayang, justru internetlah yang memanfaatkan Anda. Dia melakukannya dengan membajak fokus Anda dan membuat Anda tidak produktif dan akibatnya gelisah. Pemberitahuan media sosial adalah contoh yang bagus tentang bagaimana otak Anda dibajak. Setiap kali Anda melihat notifikasi, Anda mengantisipasi hadiah yang akan Anda terima saat mengkliknya, yang memicu pelepasan dopamin di otak Anda. Namun, ini tidak membuat Anda bahagia atau memuaskan Anda, setidaknya tidak lama. Ingat, dopamin bukanlah bahan kimia kesenangan. Itu adalah neurotransmitter yang diaktifkan ketika Anda mengantisipasi kesenangan potensial. Dan kesenangan itu biasanya bersifat sementara. Di bawah ini adalah beberapa cara lain neurotransmitter dopamin Anda dibajak. 1. Setiap kali Anda memeriksa email, Anda mengharapkan hadiah yang bisa berupa pesan dari teman atau berita menarik. 2. Setiap kali Anda memeriksa statistik seperti portofolio investasi atau statistik pelacakan situs web, Anda mengharapkan hadiah dari melihat angka yang menggembirakan, dan ketidakpastian membuatnya lebih menarik. 3. Setiap kali Anda mengunjungi YouTube, Anda berharap untuk menonton video yang menarik atau mengasihkan. 4. Setiap kali Anda mengunjungi situs media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram, Anda mengharapkan imbalan seperti suka atau komentar pada kiriman Anda, pesan dari teman, atau konten yang menarik. Saat Anda melakukan salah satu aktivitas di atas, Anda beresiko tidak hanya menjadi terlalu terstimulasi, tetapi juga teralihkan, dan akibatnya Anda akan kehilangan kemampuan untuk fokus. Siapapun yang berhasil menjauh dari internet atau media sosial selama beberapa hari memahami betapa membuang-buang waktu dan fokus kegiatan seperti itu. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana Anda membiarkan neurotransmitter dopamin Anda dibajak? Keinginan. Berburu makanan dulunya adalah salah satu pendorong terbesar kami untuk bertindak. Kelaparan, di samping penantian akan hadiah besar, yaitu makanan, mendorong kita untuk bertindak. Dan makanan yang paling membuat kita senang adalah makanan yang bergizi tinggi, enak, dan seringkali mengandung gula. Menurut Profesor Susanne Klaus, seorang ahli biologi di Institut Nutrisi Manusia Jerman di Potsdam, keinginan kita akan makanan manis adalah bawaan. Gula memicu pelepasan dopamin dan membuat kita merasa nyaman. Dia menulis, eksperimen telah menunjukkan bahwa kombinasi gula dan lemak sangat efektif dalam merangsang sistem penghargaan otak. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kita suka mendapatkan takaran gula dan lemak harian kita, bukan? Namun saat ini kebanyakan dari kita hidup di lingkungan yang berbeda. Meski kita masih perlu memberi makan diri kita sendiri, rasa antisipasi yang mendorong nenek moyang kita untuk mencari makan menjadi tidak relevan. Kami cukup
mengunjungi supermarket lokal kami dan membeli apa yang kami inginkan. Tidak perlu mengerahkan banyak upaya, dan bagi kebanyakan dari kita, makanan berlimpah. Namun, biologi kita tetap sama. Kami masih mengalami perasaan antisipasi saat disajikan dengan makanan yang kaya. Disinilah industri makanan berperan. Dalam industri ini, pemasar menghabiskan jutaan dolar untuk mendorong kita membeli produk mereka. Mereka menemukan bahwa dengan menambahkan gula, mereka tidak hanya dapat membuat makanan lebih enak, tetapi juga membuat kita semakin menginginkannya. Untuk itu, jika Anda melihat daftar bahan yang terkandung dalam makanan olahan apapun, Anda akan menemukan gula di sebagian besar bahan tersebut. Namun saya harus menyebutkan bahwa meskipun ada perdebatan tentang kekuatan adiktif gula yang sebenarnya, gula tidak mungkin membuat ketagihan seperti kokain, seperti yang mungkin telah Anda baca di beberapa artikel online. Robert Lustig, profesor pediatri di University of California, San Francisco, menegaskan bahwa gula bersifat adiktif tetapi setara dengan nikotin, bukan obat seperti heroin, seperti yang dicatat oleh sistem tersebut, dan matikan kontrol normalnya. Selanjutnya, Tom Sanders, profesor emeritus nutrisi dan dietetik di King's College London, menulis, tidak masuk akal untuk menyatakan bahwa gula bersifat adiktif seperti obat keras. Dia juga berkata, meskipun benar bahwa menyukai hal-hal manis dapat membentuk kebiasaan, itu tidak membuat ketagihan seperti opiat atau kokain. Individu tidak mengalami gejala putus saat mereka mengkonsumsi gula. Sebagai kesimpulan, manusia tampaknya memiliki keinginan alami akan gula dan lemak. Meskipun kita mungkin tidak kecanduan, mungkin ide yang baik untuk mengurangi asupan kita dan menurunkan ketergantungan kita pada mereka, terutama pada gula. Dopamin dan stimulasi konstan dapat merusak kemampuan Anda untuk berpikir jangka panjang. Penelitian telah menunjukkan bahwa salah satu prediktor kesuksesan terbaik adalah kemampuan berpikir jangka panjang. Orang yang berulang kali berfokus pada tujuan yang mereka inginkan di masa depan membuat keputusan yang lebih baik di masa sekarang. Mereka cenderung makan makanan yang lebih sehat, lebih produktif di tempat kerja, dan menabung serta menginvestasikan lebih banyak uang daripada yang lain. Setelah penelitian ekstensif tentang kesuksesan, Dr. Edward Benfield dari Harvard University menyimpulkan bahwa perspektif jangka panjang adalah penentu kesuksesan finansial dan pribadi yang paling penting dalam hidup. Dia mendefinisikan tanda petik lama sebagai atau panjang sebagai kemampuan untuk berpikir beberapa tahun ke depan sambil membuat keputusan di masa sekarang. Visioner. Sayangnya, akhir-akhir ini berfokus pada tujuan jangka panjang bukanlah hal yang mudah. Banyak kekuatan eksternal membuat kita terjebak dalam pemikiran jangka pendek dan mendorong kita untuk jatuh pada kepuasan sesaat. Meskipun kita sering tahu apa yang harus kita lakukan, kita gagal melakukannya. Misalnya, 1. Kita tahu kita harus makan dengan sehat, tetapi makan berlebihan dengan makanan manis atau minuman manis lebih dari yang seharusnya. 2. Kami mengerti bahwa kami harus belajar, tetapi kami menunda-nunda dengan menonton serial lain di Netflix. 3. Kita bisa melihat manfaat olahraga, tapi kita lebih suka duduk dan mengobrol dengan teman di media sosial. Saya percaya bahwa media sosial dan internet secara keseluruhan berdampak negatif pada kemampuan kita untuk berpikir jangka panjang dan untuk fokus secara mendalam pada tugas di depan kita. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika CEO Apple Steve Jobs melarang anak-anaknya menggunakan ponsel atau tablet, meskipun bisnisnya adalah menjual jutaan ponsel ke pelanggannya. Investor, miliarder, dan mantan eksekutif senior di Facebook, Chamath Palihapitiya, berpendapat bahwa
kita harus mengatur ulang otak kita untuk fokus pada jangka panjang, yang dimulai dengan menghapus aplikasi media sosial dari ponsel kita. Dalam kata-katanya, aplikasi semacam itu sambungkan otak Anda untuk umpan balik super cepat. Dengan menerima umpan balik terus-menerus, baik melalui suka, tidak suka, komentar, atau balasan langsung ke pesan Anda mengkondisikan diri untuk mengharapkan hasil yang cepat dengan semua yang Anda lakukan. Dan perasaan ini tentu diperkuat melalui iklan dan melalui bias kognitif, yaitu kita hanya mendengar tentang YouTuber terkaya dan tersukses, bukan tentang mereka yang gagal. Saat kita menuntut lebih banyak stimulasi, fokus kita semakin diarahkan pada jangka pendek dan visi kita tentang realitas menjadi terdistorsi. Ini membawa kita untuk mengadopsi model mental yang tidak akurat seperti sukses harus datang dengan cepat dan mudah, atau saya tidak perlu bekerja keras untuk menurunkan berat badan atau menghasilkan uang. Pada akhirnya, konsep yang salah ini mendistorsi visi kita tentang realitas dan persepsi kita tentang waktu. Kita bisa merasa iri dengan orang-orang yang tampaknya mencapai kesuksesan dalam semalam. Kami bahkan dapat membenci YouTuber populer. Lebih buruk lagi, kita merasa tidak mampu. Itu bisa membuat kita berpikir bahwa kita tidak cukup baik, cukup pintar, atau cukup disiplin. Oleh karena itu, kami merasa perlu mengimbanginya dengan lebih giat lagi. Kita harus bergegas sebelum melewatkan kesempatan. Kita harus bergegas. Kita harus menemukan rahasia yang akan membantu kita menjadi sukses. Dan dalam perlombaan yang hingar-bingar ini, kita melupakan salah satu nilai terpenting dari semuanya, yaitu kesabaran. Tidak, menonton video motivasi sepanjang hari tidak akan membantu Anda mencapai tujuan, tapi melakukan tindakan konsisten setiap hari, berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Tetap tenang dan fokus pada satu tugas di depan Anda setiap hari. Intinya adalah untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam kehidupan pribadi atau profesional Anda harus mendapatkan kembali kendali atas perhatian Anda dan mengatur ulang otak Anda untuk fokus pada jangka panjang. Untuk melakukannya, Anda harus mulai dengan menghindari aktivitas yang sangat merangsang dan adiktif. Berikut adalah ilustrasi sempurna dari pemikiran jangka panjang. Amazon, perusahaan terbesar ketiga di dunia, didirikan pada tahun 1994, tetapi harus menunggu hingga tahun 2003 untuk mendapatkan tahun pertama yang menguntungkan. Tahun itu ia menghasilkan laba bersih sebesar $35 juta setelah melaporkan kerugian bersih sebesar $149 juta pada tahap awal. Sekarang, pendirinya, Jeff Bezos, mungkin dapat memperoleh keuntungan lebih awal, tetapi sebaliknya, dia memutuskan untuk berinvestasi kembali dalam bisnisnya untuk menciptakan fondasi yang kuat, yang dia harap akan memungkinkan Amazon bertahan selama beberapa dekade. Saya mendorong Anda untuk melakukan hal yang sama dalam kehidupan pribadi dan profesional Anda. Bangun fondasi untuk sukses satu demi satu. Bangun mereka kuat sehingga mereka tidak runtuh pada rintangan atau kemunduran pertama. Ingat, pemikiran jangka panjang adalah rahasia untuk mencapai tujuan Anda. Tapi itu tidak akan terjadi hari ini atau besok. Anda harus mengembangkan seni kesabaran dan konsistensi. Untuk melakukannya, hilangkan gangguan yang membuat Anda merasa gelisah. Hilangkan rangsangan eksternal yang mencegah Anda berfokus pada gambaran jangka panjang. Kemudian, Anda akan memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk berakhir di tempat yang Anda inginkan di tahun-tahun mendatang. Intinya adalah ini. Dalam banyak aspek, masyarakat saat ini dirancang untuk membajak neurotransmitter dopamin Anda. Dan sayangnya, ini tidak dirancang untuk kepentingan terbaik Anda,
ini dirancang untuk mengosongkan dompet Anda seefektif dan selengkap mungkin. Namun, dan yang lebih penting, itu secara dramatis mengikis kemampuan Anda untuk fokus, membuat Anda merasa gelisah dan sering merasa buruk tentang diri sendiri. Terlalu terstimulasi. Anda mendapati diri Anda tidak mampu melakukan hal-hal sulit yang akan memiliki dampak positif terbesar pada hidup Anda dan kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Dengan menggunakan panduan tindakan Anda, selesaikan perintah di bawah ini dengan sespesifik mungkin. Otak saya dibajak saat ... Anda terlalu terstimulasi. Meskipun ada banyak alasan untuk menunda-nunda, yang paling penting dan yang paling sering diabaikan adalah rangsangan yang berlebihan. Ketika Anda tenang dan fokus, melakukan pekerjaan utama Anda bisa sangat mudah. Anda bahkan mungkin bersemangat, berharap untuk membuat kemajuan menuju tujuan terbesar Anda setiap hari. Namun masalahnya adalah Anda sering kali tidak tenang dan fokus. Sebaliknya, Anda terburu-buru menjalani hari, melompat dari satu tugas ke tugas berikutnya. Anda cenderung berlari berputar-putar seperti hamster di roda. Namun, Anda sepertinya tidak pernah menyelesaikan pekerjaan Anda. Anda membiarkan interupsi mematikan fokus Anda, dan Anda menghabiskan waktu berjam-jam untuk memeriksa email, mengunjungi situs media sosial, atau menonton satu demi satu video tanda petik pendidikan. Ini seringkali dimulai di pagi hari saat Anda mengambil ponsel. Kemudian itu berlanjut saat Anda memeriksa email Anda. Tapi itu tidak berhenti di situ. Anda kemudian memutuskan untuk mengunjungi situs media sosial selama beberapa menit, tanda petik, pada saat itu notifikasi dan suka atau tidak suka akan memicu pelepasan dopamin ke dalam sistem otak Anda. Singkatnya, Anda menjadi terlalu terstimulasi. Sekarang setelah Anda menerima dosis stimulasi, Anda bisa bekerja, bukan? Tapi apa yang terjadi ketika Anda duduk di meja Anda untuk mengerjakan proyek penting? Apakah itu mudah? Atau apakah Anda ingin melakukan hal lain selain bekerja? Mungkin Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda dapat mengerjakan tugas itu nanti. Mungkin Anda tiba-tiba menyukai secangkir kopi lagi, atau mungkin Anda baru ingat email yang perlu Anda jawab. Pekerjaan Anda bisa menunggu. Begitulah menurut Anda. Akibatnya, Anda kembali ke roda hamster, menerima lebih banyak rangsangan. Ini bisa berlangsung selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Apakah Anda mengenali diri Anda sendiri dalam skenario di atas? Masalah dengan stimulasi berlebihan. Saat Anda terlibat dalam aktivitas yang sangat merangsang, otak Anda akan terus menuntut lebih banyak rangsangan. Saat tingkat stimulasi Anda meningkat, tugas rutin akan tampak semakin membosankan dan tidak menarik. Anda akan bertanya pada diri sendiri, mengapa mengerjakan buku ini, menulis laporan ini, atau membuat rencana pemasaran ketika saya bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih menarik. Kesenjangan antara tingkat stimulasi Anda yang tinggi saat ini dan tingkat stimulasi yang lebih rendah yang diperlukan untuk menangani tugas-tugas sulit membuat Anda menunda-nunda. Bayangkan seperti ini. Anda berada pada panjang gelombang stimulasi yang berbeda, dan panjang gelombang ini tidak tumpang tindih dengan panjang gelombang yang harus Anda gunakan untuk menangani tugas-tugas utama Anda. Misalnya, sebagai seorang penulis, tugas terpenting saya adalah menulis. Jelas. Namun, segera setelah saya mulai memeriksa sosial media, masuk ke YouTube atau melihat angka penjualan saya menemukan diri saya ditarik ke dalam pusaran gangguan yang sepertinya tidak dapat saya hindari. Saat tingkat stimulasi saya meningkat, menulis menjadi salah satu tugas yang paling tidak menarik dan menantang yang bisa dibayangkan. Sekarang, pertanyaan kuncinya adalah, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita bisa menurunkan tingkat stimulasi kita untuk membuat tugas utama kita tampak lebih menarik dan bahkan menggairahkan?
Kita akan membahas ini di bagian selanjutnya. Dengan menggunakan panduan tindakan Anda, tuliskan pola gangguan tertentu yang sering Anda alami yang membuat Anda berada dalam keadaan overstimulasi. Misalnya, bisa mengecek Facebook lalu menonton video di umpan berita Anda sebelum memeriksa email dan membaca berita. Perangkap stimulasi. Segera setelah Anda memasuki keadaan stimulasi berlebihan atau over, pikiran Anda akan mempermainkan Anda untuk meyakinkan Anda bahwa tidak perlu meninggalkan kesurupan itu. Sebaliknya, pikiran Anda mendorong Anda untuk merangkulnya dan mencari lebih banyak rangsangan. Bagaimanapun, kita harus menikmati hidup, bukan? Di bagian ini, mari kita bahas 4 trik yang dimainkan pikiran Anda untuk membuat Anda terlalu terstimulasi. Trik 1. Kembali bekerja itu mudah. Pertama, yang akan dimainkan pikiran Anda adalah berpura-pura bahwa kembali bekerja itu mudah. Ini akan mencoba untuk meyakinkan Anda bahwa Anda dapat mulai bekerja kapanpun Anda mau, bahwa Anda mengendalikan tindakan Anda. Tapi ini tidak bisa jauh dari kebenaran. Dalam kebanyakan kasus, Anda tidak akan bisa kembali bekerja selama berjam-jam. Anda bahkan mungkin mendapati diri Anda menunda tugas utama Anda hingga hari berikutnya. Intinya adalah, begitu Anda terlalu terstimulasi, Anda akan merasa sulit untuk kembali bekerja. Saya tidak dapat menghitung berapa kali saya berkata pada diri sendiri bahwa saya akan mulai menulis nanti. Itu tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, jika Anda mendapati diri Anda berpikir bahwa Anda mengendalikan tindakan Anda dan dapat kembali bekerja kapanpun Anda mau, hati-hatilah. Trik kedua, Anda bisa melakukannya nanti. Trik lain yang akan digunakan pikiran Anda adalah memberitahu Anda bahwa Anda dapat melakukan tugas Anda nanti. Ini akan meyakinkan Anda bahwa ada banyak waktu di sore hari atau bahwa Anda selalu dapat melakukannya besok, minggu depan, atau bulan depan. Namun jika Anda tidak melawan, menempatkan hal-hal ini akan menjadi kebiasaan. Dan 5 tahun dari sekarang Anda akan marah pada diri sendiri karena hanya mencapai sedikit tujuan. Trik ketiga, kegembiraan tidak sama dengan kepuasan ketika Anda asik. Dengan aktivitas yang merangsang, pikiran Anda akan menunjukkan betapa menyenangkan dan nikmatnya. Anda harus melakukan lebih dari itu. Jangan khawatir tentang hal lain untuk saat ini. Nikmati saja dirimu sendiri. Atau begitulah kata pikiran Anda. Tapi apapun yang dikatakan pikiran Anda, kegembiraan tidak sama dengan kepuasan. Setelah tingkat rangsangan Anda kembali normal, tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut. Berapa banyak manfaat yang sebenarnya saya dapatkan dari menonton video YouTube, menelusuri umpan berita Facebook, atau memeriksa email berulang kali? Kalau dipikir, apakah waktu yang dihabiskan dengan cara itu berarti? Apakah itu meningkatkan kualitas hidup Anda? Ingat, kegembiraan bukanlah kepuasan. Kegembiraan bisa menyenangkan, tetapi pastikan Anda bekerja untuk mengembangkan rasa damai batin dan fokus yang tinggi. Ini jauh lebih mungkin memberi Anda kepuasan dalam jangka panjang. Jika Anda ingin mempelajari cara menggunakan waktu Anda secara efektif dan bermakna secara lebih mendalam, bacalah buku 8 dalam seri penguasaan saya. Kuasai waktu Anda. Trik keempat, Anda melewatkannya. Memeriksa email atau berita setiap 30 menit memberi Anda ilusi memiliki kendali atas lingkungan Anda. Anda tidak ingin ketinggalan email mendesak atau berita terkini, bukan? Tetapi apakah Anda selalu perlu membalas email segera? Apakah Anda benar-benar harus memeriksa berita terbaru secara teratur? Cara berpikir ini dihasilkan dari rasa takut ketinggalan, fear of missing out.
Dan ketakutan ini mencerminkan pola pikir kelangkaan yang didasarkan pada gagasan bahwa mungkin ada sejumlah peluang yang tersedia bagi Anda. Karena itu, Anda harus memanfaatkan setiap kesempatan selagi masih bisa, bukan? Tapi peluang ada di mana-mana, akan selalu ada lebih banyak di masa depan. Jadi, jika Anda ketinggalan berita, tidak dapat mengikuti acara tertentu, atau gagal menonton video langsung terakhir YouTuber favorit Anda, tidak apa-apa. Tentu saja, saya tidak menyarankan Anda melewatkan kelahiran anak-anak Anda atau pernikahan saudara laki-laki atau perempuan Anda. Tetapi untuk sebagian besar acara, itu tidak masalah. Secara pribadi, saya jarang membaca berita dan tidak pernah menjawab telepon kecuali saya tahu siapa penelponnya. Dan saya hampir tidak pernah khawatir melewatkan acara tertentu karena saya tahu akan selalu ada lebih banyak acara untuk dinikmati di masa mendatang. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mengalami rasa takut ketinggalan? Apakah Anda mengalami rasa takut, fear of missing out? Saat Anda menjalani hari Anda, catat setiap kali Anda jatuh ke dalam perangkap ini. Kesadaran akan membantu saat Anda mulai bekerja untuk menurunkan tingkat stimulasi dan menjadi lebih fokus pada tujuan Anda. Dengan menggunakan panduan tindakan Anda, nilai diri Anda sendiri untuk masing-masing trik berikut dalam skala dari 1 sampai 10. 1 berarti Anda tidak jatuh ke perangkap, 10 berarti menggambarkan situasi Anda dengan sempurna. Trik 1. Pikiran saya meyakinkan saya untuk kembali bekerja itu mudah. Trik 2. Pikiran saya mengatakan bahwa saya bisa melakukannya nanti. Trik 3. Pikiran saya membuat saya percaya bahwa kegembiraan mirip dengan kepuasan. Trik 4. Pikiran saya memberitahu bahwa peluang terbatas. Bagian 3. Manfaat detoks. Berbagai jenis detoksifikasi dopamin dan manfaatnya masing-masing. Sejauh ini, kita telah melihat bahwa salah satu masalah utama yang menghalangi Anda melakukan kerja keras adalah rangsangan yang berlebihan. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi tugas utama Anda adalah dengan mengurangi tingkat rangsangan Anda. Inilah gunanya detoksifikasi dopamin. Apa itu detoksifikasi dopamin? Detoksifikasi dopamin menjelaskan proses berikut, yaitu pengurangan stimulasi untuk mencegah stimulasi berlebih dan menempatkan Anda pada kondisi pikiran yang tepat untuk menangani tugas-tugas utama Anda. Secara ilmiah, istilah detoksifikasi dopamin tidak benar karena tampaknya menyiratkan bahwa Anda melepaskan terlalu banyak dopamin ke dalam sistem Anda. Sebenarnya, ketika Anda terlalu terstimulasi, Anda hanya membutuhkan lebih banyak rangsangan eksternal agar jumlah dopamin yang sama dilepaskan. Detoksifikasi dopamin membantu mengurangi rangsangan, sehingga memungkinkan Anda untuk kembali ke keadaan yang lebih alami. Saat Anda membutuhkan lebih sedikit stimulasi, tugas yang tampaknya menantang, membosankan, atau membosankan banget akan menjadi lebih menarik dan lebih mudah untuk ditangani. Sekarang mari kita lihat berbagai jenis detoksifikasi dopamin yang tersedia. Dalam buku ini saya akan memperkenalkan Anda pada 3 jenis yang berbeda, seperti di bawah ini. 1. Detoksifikasi dopamin lengkap 48 jam. 2. Detoksifikasi dopamin 24 jam. 3. Detoksifikasi dopamin parsial. Mari kita uraikan setiap proses secara lebih mendalam dan diskusikan cara kerjanya. Detoksifikasi dopamin lengkap 48 jam. Ini adalah jenis detoksifikasi dopamin yang paling menuntut. Premisnya sederhana. Anda harus menghilangkan sebagian besar atau semua sumber rangsangan eksternal
selama total 48 jam. Melakukan hal itu akan membantu Anda mengurangi tingkat stimulasi Anda secara keseluruhan dan kembali ke keadaan alami Anda. Anda akan merasa jauh lebih tenang dan lebih mudah untuk fokus pada tugas penting tertentu. Dengan menghilangkan semua sumber rangsangan eksternal, maksud saya, Anda perlu menghapus hal-hal berikut dari hidup Anda selama 48 jam. 1. Konsumsi obat atau alkohol. 2. Berolahraga. 3. Internet. 4. Film. 5. Musik, kecuali mungkin musik relaksasi. 5. Telepon. 6. Media sosial. 7. Gula atau makanan olahan. Dan 8. Video game. Setiap kegiatan di atas sangat adiktif merangsang Anda, beberapa lebih dari yang lain. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya, jika saya menghilangkan gangguan ini, apa yang harus saya lakukan? Berikut adalah beberapa saran. 1. Jalan-jalan kontemplatif. 2. Menulis jurnal. 3. Bermeditasi atau bersantai. 4. Berlatih seperti latihan kesadaran. 5. Membaca, kecuali membaca yang merangsang mungkin. 6. Seperti latihan peregangan. Seperti yang Anda lihat, detoksifikasi dopamin 48 jam bersifat intensif dan mungkin tampak agak drastis. Tapi bisa lebih ekstrim lagi. Salah satu teman saya, Niels, mengikuti retret Vipassana, yaitu retret meditasi selama 10 hari. Selama 10 hari tersebut, peserta diwajibkan untuk 1. Pertahankan keheningan total. Dalam kurung, jangan lakukan gerakan atau kontak mata dengan siapapun. 2. Tidak melakukan kontak fisik. 3. Tidak melakukan latihan fisik. 4. Berhenti merokok, minum atau minum minuman keras atau obat lain. 5. Melepaskan telepon dan internet dan tidak memiliki kontak luar. 6. Hindari musik, membaca, dan menulis. 7. Hindari menonton film atau mengambil gambar, atau membuat film. Sebagai perbandingan, detoksifikasi dopamin 48 jam terdengar mudah, bukan? Niels menceritakan pengalamannya secara rinci dalam artikelnya Pengalaman Vipassana 10 hari saya, retret meditasi senyap. Ada di website saya. Silahkan Anda baca. Yang kedua, detoksifikasi dopamin 24 jam. Jenis ini mirip dengan detoksifikasi dopamin 48 jam, tetapi menurut saya definisinya lebih pendek. Dengan demikian, meskipun lebih mudah, juga akan sedikit kurang efektif. Perhatikan bahwa perlu beberapa hari agar stimulasi Anda kembali ke tingkat alaminya. 3. Detoksifikasi dopamin parsial. Jenis ini tidak terlalu menuntut, tetapi bisa sangat efektif bila dipelihara dalam jangka waktu yang lebih lama. Ini memerlukan penghapusan sumber rangsangan terbesar Anda. Biasanya, satu aktivitas tertentu bertindak sebagai pengalih perhatian terbesar Anda. Misalnya, bagi saya itu adalah YouTube. Bagaimana dengan Anda? Apa sumber rangsangan terbesar Anda? Di bagian berikutnya kita akan melihat cara mengidentifikasi dan apa yang harus dilakukan untuk menghilangkannya secara efektif. Dengan menggunakan panduan tindakan Anda, tuliskan jenis detoksifikasi dopamin yang ingin Anda terapkan saat ini. Bagian 4. Metode 3 langkah untuk detoksifikasi yang sukses. Pada bagian ini kita akan membahas metode 3 langkah sederhana untuk membantu Anda melakukan detoksifikasi dopamin dengan sukses. Langkah 1. Identifikasi gangguan terbesar Anda. Langkah pertama ini untuk menerapkan detoksifikasi dopamin yang efektif adalah mengidentifikasi godaan dan gangguan terbesar Anda. Untuk melakukannya, ambil pulpen dan selembar kertas.
Atau gunakan panduan tindakan Anda dan buat 2 kolom. Tanda petik, kaleng, dan tidak bisa. Di kolom pertama, tuliskan semua aktivitas yang akan Anda lakukan. Misalnya, jalan-jalan, menulis jurnal, mengerjakan proyek, atau membaca buku. Itu di kolom pertama yang tadi. Di kolom kedua yang sekarang ini, tuliskan semua hal yang harus Anda hindari selama detoksifikasi dopamin. Misalnya, menonton YouTube, memeriksa email, atau menggunakan media sosial. Untuk membantu Anda melakukan ini, tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Jika saya berhenti melakukan hanya satu hal, mana yang akan meningkatkan fokus saya dan meningkatkan produktivitas saya secara paling dramatis? Secara paling sangat berkembang? 2. Aktivitas apa lagi yang perlu saya hindari untuk membantu saya meningkatkan fokus secara signifikan? Terus tanyakan pada diri Anda pertanyaan ini sampai Anda puas dengan jawaban Anda. Setelah Anda menyelesaikan daftar Anda, letakkan di meja Anda atau di suatu tempat Anda akan melihatnya. Ini akan bertindak sebagai pengingat yang baik tentang aktivitas yang harus Anda hindari. Langkah kedua, tambahkan gesekan. Secara umum, semakin sulit mengakses sesuatu, semakin kecil kemungkinan Anda melakukannya, dan sebaliknya. Inilah sebabnya mengapa Anda harus mendesain ulang lingkungan Anda untuk membuat perilaku yang tidak diinginkan menjadi lebih sulit untuk dilakukan, sambil membuat perilaku yang lebih diinginkan lebih mudah untuk dilakukan. Lihatlah kebiasaan atau aktivitas yang ingin Anda hilangkan, dan tanyakan pada diri sendiri bagaimana Anda dapat menambahkan friksi. Semakin banyak friksi, semakin baik. Contoh, 1. Jika ponsel Anda adalah gangguan terbesar Anda, hapus semua notifikasi atau aktifkan mode pesawat. Atau lebih baik lagi, matikan dan letakkan di ruangan terpisah. 2. Jika Facebook adalah gangguan terbesar Anda, hapus sebanyak mungkin notifikasi dan gunakan aplikasi seperti Newsfeed Eradicator, eksistensi Google Chrome. 3. Jika Anda menghabiskan berjam-jam menonton video YouTube, install DFTube di navigator Google Chrome Anda atau temukan aplikasi serupa untuk browser internet Anda. Ini akan dihapus semua saran dan pemberitahuan bagi Anda. Kemudian hanya tonton video yang memiliki tujuan tertentu. Menambahkan gesekan mungkin terdengar terlalu tersederhana, tetapi ini sangat berhasil. Karena sebagai manusia pada dasarnya kita malas. Kami benci membuang-buang energi kecuali kami terpaksa melakukannya. Jika Anda perlu pergi ke ruangan lain untuk mengambil ponsel Anda, gesekan 1, dan juga perlu menyalakannya, gesekan 2, kemungkinan kecil Anda akan melakukannya untuk sementara waktu. Setelah saya meletakkan modem internet saya di ruang penyimpanan saya, untuk mendapatkannya kembali, saya perlu tinggalkan apartemen saya. Gesekan 1. Naik lift untuk turun 4 lantai. Gesekan 2. Buka 4 pintu. Gesekan 3, 4, 5, dan 6 untuk mencapai modem saya dan ulangi tindakan mundur. Gesekan 7 sampai 12. Semakin banyak gesekan atau obstacle, karena saya menghabiskan energi untuk membawa modem saya ke ruang penyimpanan, pikiran saya menolak untuk segera mendapatkannya kembali. Ini akan menjadi pemborosan energi yang sangat besar, yang tidak disukai pikiran saya. Intinya adalah, semakin sulit Anda membuatnya terlibat dalam perilaku yang tidak diinginkan, semakin baik. Sebaliknya, buatlah perilaku yang Anda inginkan sebebas mungkin. Misalnya, untuk memudahkan menulis di pagi hari, saya menghindari memeriksa ponsel atau email saya dan membiarkan pengolah kata saya terbuka. Kemudian saya sering menyetel musik santai dan menggunakan pengatur waktu.
Saya suka melakukan sesi kerja 45 menit. Dengan melakukan itu, saya telah menghilangkan obstacle dan mendapatkan persetujuan dari pikiran saya. Tidak masuk akal jika saya tiba-tiba menghentikan musik, menjeda timer, dan beralih ke aktivitas lain. Pikiran saya akan melihatnya sebagai pemborosan energi. Tentu saja, saya mungkin masih menunda-nunda, tetapi menghilangkan hambatan dan menciptakan rutinitas sederhana mengurangi kemungkinan saya melakukannya. Giliran Anda sekarang. Bagaimana Anda bisa menambahkan hambatan untuk menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan? Lihatlah daftar can not Anda. Di samping masing-masing, tuliskan hal-hal spesifik yang dapat Anda lakukan untuk menambah friksi. Kemudian, lihat daftar kaleng Anda dan tuliskan hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk menghilangkan hambatan. Ingat, pikiran Anda malas. Gunakan ini untuk keuntungan Anda. Langkah ketiga. Mulailah hal pertama di pagi hari. Langkah ketiga dan terakhir adalah memulai. Saya sarankan Anda memulai hal pertama di pagi hari sebelum menjadi terlalu terstimulasi. Saya perhatikan bahwa jika saya memeriksa ponsel atau mengakses internet saat bangun tidur, perhatian saya mungkin akan terganggu. Saya juga menyarankan Anda membuat rutinitas pagi untuk membantu Anda memulai hari dengan nada positif dan dengan fokus yang kuat. Dalam jangka panjang, rutinitas pagi yang sederhana dapat membuat perbedaan besar dalam hidup Anda. Bagaimana dengan Anda? Apa hal pertama yang kamu lakukan saat bangun tidur? Apakah ini membantu Anda tetap tenang dan fokus, atau apakah itu membuat Anda merasa terlalu terstimulasi dan mengakibatkan penundaan? Untuk menetapkan rutinitas pagi Anda, tuliskan 2 atau 3 hal sederhana yang dapat Anda lakukan setiap pagi. Anda akan menggunakan aktivitas ini untuk memulai detoksifikasi dopamin Anda. Dan mudah-mudahan Anda akan tetap berpegang pada rutinitas dalam jangka panjang. Ingat bahwa rutinitas harus memperdalam fokus Anda daripada merangsang Anda. Misalnya, Anda dapat 1. Merenung. 2. Peregangan. 3. Mendengarkan musik relaksasi. 4. Tuliskan tujuan Anda hari ini. 5. Tuliskan 3 hal yang Anda syukuri. 6. Ulangi persenjataan positif. Dengan menggunakan panduan tindakan Anda, buat rutinitas harian sederhana untuk diikuti selama detoksifikasi dopamin Anda. Singkatnya, untuk menerapkan detoksifikasi dopamin yang sukses, Anda harus 1. Identifikasi godaan atau gangguan terbesar Anda dan tuliskan di selembar kertas. Kemudian pastikan Anda meletakkan spray pada posisi yang menonjol. 2. Mempersulit perilaku yang tidak diinginkan dengan menambahkan friksi. 3. Jadikan perilaku yang diinginkan lebih mudah dilakukan dengan mengurangi hambatan. 4. Terapkan rutinitas pagi yang sederhana untuk menenangkan pikiran dan memulai hari Anda dengan stimulasi tingkat rendah. Sekarang putuskan apakah Anda ingin melakukan detoksifikasi 48 jam, 24 jam, atau parsial, dalam kurung sebagian. Kemudian kenali sumber rangsangan utama yang akan Anda hilangkan saat menjalani detoksifikasi. Untuk detoksifikasi 48 jam dan 24 jam, cobalah menghilangkan sebagian besar, jika tidak semua, sumber rangsangan. Jauhi internet, menahan diri dari perjudian, hindari menonton TV, berhenti bermain video game, makan makanan ringan bebas gula dan makanan olahan, matikan telepon Anda, dan sebagainya. Untuk detoks parsial, usahakan untuk menghilangkan sumber gangguan terbesar Anda. Kiat untuk memaksimalkan detoksifikasi dopamin Anda. Di bawah ini adalah beberapa tip yang akan membantu Anda memaksimalkan manfaat yang akan Anda peroleh dari
detoksifikasi dopamin. Ambil catatan. Selama detoksifikasi dopamin, saya mendorong Anda untuk membuat catatan. Jika Anda merasa gelisah, tuliskan. Jika Anda mengalami dorongan untuk memeriksa ponsel atau menonton video, tuliskan juga. Dengan begitu, Anda akan dapat mengidentifikasi sumber stimulasi terbesar Anda dan mempelajari lebih lanjut tentang cara kerja otak Anda. Renungkan hidup Anda. Saat kita terus-menerus sibuk dan terlalu terstimulasi, terkadang kita gagal untuk mundur selangkah. Kita tidak bisa melihat hutan karena pepohonan. Gunakan detoksifikasi dopamin Anda sebagai cara untuk memperkecil. Untuk melakukannya, 1. Renungkan tujuan Anda. Tujuan apa yang Anda kejar? Apakah itu tepat untuk Anda? Apakah Anda membuat kemajuan terhadap itu? Apakah Anda membuat kemajuan terhadap tujuan Anda setiap hari? Dan jika Anda terus melakukan apa yang Anda lakukan sekarang, apakah Anda akan menjangkau tujuan Anda? 2. Evaluasi bagaimana Anda menggunakan waktu Anda. Apakah Anda benar-benar produktif setiap hari? Apakah Anda menghabiskan waktu untuk hal-hal penting? Kegiatan atau proyek apa yang benar-benar perlu Anda fokuskan? Mana yang ingin Anda hentikan? Atau mana yang ingin Anda buang? 3. Refleksi diri. Apakah Anda berada di tempat yang Anda inginkan dalam hidup? Pekerjaan batin apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan diri sendiri? Jika Anda memiliki masalah atau kekhawatiran, tuliskan di samping solusi potensial. Menempatkan pemikiran Anda di atas kertas dapat membantu Anda merapikan pikiran dan mendapatkan kejelasan. Ini karena sulit untuk mengatasi pikiran yang ada di pikiran Anda. Anda cenderung merenungkannya. Di sisi lain, menuliskannya membuat lebih konkret. Menuliskannya membuatnya lebih jelas. Ini membantu untuk memperjelas pemikiran Anda dengan mengungkap pikiran atau dalam kurung kekhawatiran dengan kata-kata yang tertulis. Anda dapat mengatasinya dengan lebih mudah. Saya mendorong Anda untuk mengambil pena dan selembar kertas dan menjawab pertanyaan di atas. Dengan tidak adanya aktivitas yang sangat merangsang, Anda akan menjadi lebih tenang dan rileks. Pada gilirannya memungkinkan Anda mengembangkan wawasan yang lebih luas. Secara lebih umum, mendedikasikan waktu untuk berpikir setiap minggu dapat membuat perbedaan besar dalam hidup Anda. Itu dapat mencegah Anda membuat kesalahan besar dan menghemat banyak waktu dan energi. Oleh karena itu, jangan biarkan kesibukan menjadi alasan untuk tidak merenungkan hidup Anda. Identifikasi ketakutan Anda. Akhirnya, pencarian stimulasi atau rangsangan kita yang tiada henti seringkali merupakan upaya untuk menyembunyikan ketakutan kita. Kesibukan memungkinkan kita untuk menghindari perasaan tidak menyenangkan dan kebenaran menakutkan tentang diri kita sendiri. Jadi, jika Anda memperhatikan pikiran tertentu yang melemahkan atau ketakutan yang mendasarinya, tuliskan juga. Bagian 5. Melakukan pekerjaan dan mengatasi penundaan. Salah satu tujuan utama detoksifikasi dopamin adalah menurunkan tingkat rangsangan untuk membantu Anda merasa lebih termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugas utama. Di bagian ini kita akan melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk menjaga momentum dan mengatasi kecenderungan Anda untuk menunda-nunda. Rencanakan hari Anda. Menjadi sengaja dengan hari Anda adalah cara yang efektif untuk meningkatkan produktivitas Anda. Ketika Anda meluangkan waktu setiap hari untuk memutuskan apa yang ingin Anda capai, Anda membatasi resiko gangguan. Akibatnya, semakin Anda sengaja, semakin baik.
Merencanakan hari Anda sangat penting karena adalah alasan berikut. 1. Ini memberi Anda kesempatan untuk mengklarifikasi tugas mana yang penting dan mana yang tidak. 2. Ini mengurangi kemungkinan pikiran Anda mengganggu Anda di siang hari, karena Anda tahu persis apa yang Anda harus dilakukan. Anda dapat berpindah dari satu tugas ke tugas berikutnya dengan lancar tanpa gangguan. 3. Anda akan merasa kurang stres dan lebih terkendali. Alih-alih bereaksi terhadap lingkungan dan membiarkan mengalihkan perhatian Anda akan bergerak menuju tujuan Anda secara proaktif. Tidak perlu alat canggih untuk merencanakan hari Anda. Sebagai gantinya, Anda dapat menggunakan teknik rahasia yang dilupakan oleh banyak orang. Pena dan kertas. Cukup tuliskan beberapa tugas utama yang harus Anda capai hari ini. 3 hingga 5 tugas mungkin ideal. Tempatkan mereka dalam urutan kepentingan dan mulailah mengerjakan tugas pertama Anda. Setelah Anda menyelesaikannya, lanjutkan ke tugas yang berikutnya. Ulangi proses ini sampai Anda menyelesaikan semua tugas di daftar Anda. Sekarang inilah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pastikan ini adalah tugas utama yang menggerakkan jarum ke depan. Untuk membantu Anda mengidentifikasi tugas utama Anda dapat bertanya pada diri sendiri pertanyaan berikut. Jika saya hanya dapat menyelesaikan satu tugas hari ini, tugas mana yang memiliki dampak terbesar? Jika Anda masih tidak yakin, tanyakan pada diri Anda pertanyaan ini. Jika saya hanya dapat menyelesaikan satu tugas hari ini sebelum mengambil 1 bulan, apa tugas itu? Anda akan melihat bahwa tugas Anda yang paling penting seringkali adalah tugas yang paling tidak ingin Anda lakukan. Mungkin itu karena tugas itu menantang. Mungkin Anda tidak tahu harus mulai dari mana, atau mungkin mereka membosankan. Tetapi detoksifikasi dopamin Anda akan membantu membuat tugas-tugas ini lebih mudah ditangani. Perhatikan bahwa Anda dapat menggunakan metode yang sama untuk menetapkan sasaran mingguan, bulanan, dan tahunan. Saya juga menyarankan Anda membuat visi jangka panjang. Ini bisa menjadi rencana 5 atau 10 tahun. Tentu saja itu tidak akan sempurna, tetapi hanya memiliki gagasan tentang arah yang harus diikuti akan sangat membuat perbedaan. Untuk menetapkan tujuan jangka pendek, merekayasa balik apa yang harus Anda lakukan untuk mencapai tujuan jangka panjang Anda. Misalnya, jika saya ingin menulis buku dalam 90 hari ke depan, salah satu tujuannya adalah membuat garis besar. Cara lain bisa dengan menyelesaikan draft pertama. Dan untuk mencapai target itu, saya dapat menetapkan jumlah kata harian tertentu. Dengan menggunakan panduan tindakan Anda atau selembar kertas terpisah, tuliskan tujuan harian dan mingguan Anda. Jadwalkan satu tugas utama untuk dikerjakan setiap pagi. Meskipun ada ribuan buku tentang produktivitas, hanya beberapa prinsip saja yang penting. Saya percaya yang paling penting adalah mengidentifikasi tugas utama Anda dan menanganinya di pagi hari, dan lakukan ini secara konsisten. Meskipun Anda mungkin memiliki daftar tugas yang tidak ada habisnya, selalu ada beberapa tugas utama yang ketika diselesaikan akan meningkatkan produktivitas Anda. Kecuali Anda dapat menyelesaikannya, tidak ada lagi yang benar-benar penting. Kunci produktivitas dapat diringkas dalam 3 kata. 1. Fokus. 2. Konsisten. Dan 3. Dampak. 1. Fokus adalah kemampuan Anda untuk menjaga konsentrasi dan menghindari gangguan atau penundaan saat mengerjakan tugas. 2. Konsistensi berarti mengembangkan kebiasaan mengerjakan tugas-tugas utama Anda setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. 3. Dampak berarti mengidentifikasi tugas utama Anda, yaitu yang memiliki dampak terbesar pada kesuksesan jangka panjang Anda, dan mengerjakannya sesering mungkin.
Produktivitas kemudian dapat didefinisikan sebagai memiliki fokus yang konsisten pada tugas-tugas Anda yang paling berdampak. Sekarang, mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan secara khusus untuk tetap fokus pada tugas terpenting Anda setiap hari. Kembangkan fokus setajam laser. Kemampuan Anda untuk mengembangkan fokus setajam laser adalah salah satu hal terpenting yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan produktivitas Anda. Dengan berfokus pada tugas utama secara konsisten selama 45 menit setiap hari, Anda dapat membuat lebih banyak kemajuan daripada yang dapat Anda lakukan dengan hampir semua hal lain yang dapat Anda lakukan. Di bagian ini kita akan membahas hal spesifik yang dapat Anda lakukan untuk membangun fokus dan menyelesaikan tugas utama setiap hari. 1. Berada di tempat yang sama, pada waktu yang sama, setiap hari. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, rutinitas sehari-hari yang sederhana akan membantu Anda mengondisikan pikiran, membantu Anda merasa lebih terkendali, dan menurunkan rangsangan. Akibatnya, memulai pekerjaan akan menjadi lebih mudah. Satu hal yang akan memperkuat rutinitas Anda adalah berada di tempat yang sama di waktu yang sama setiap hari. Penulis terkenal Stephen King duduk di mejanya setiap hari pada waktu yang sama dan menulis. Dia tidak menunggu inspirasi datang, sebaliknya dia memulai mengetahui bahwa inspirasi akan datang saat dia membenamkan dirinya dalam pekerjaannya. Lakukan hal yang sama. Pilih waktu dan tempat di mana Anda akan menangani tugas utama Anda setiap hari. Kemudian berlatihlah melakukannya satu persatu. Dan Anda secara bertahap akan membangun konsistensi dan fokus Anda. Ingat, produktivitas tidak lebih dari fokus pada tugas yang paling berdampak dan melakukannya secara konsisten. Bagaimana denganmu? Di manakah Anda akan berada ketika Anda mendedikasikan waktu untuk melakukan pekerjaan terpenting? 2. Pilih pemicu. Anda yang membuat rutinitas, maka Andalah yang memilih trigger atau rangsangan tertentu. Misalkan, itu seperti membuat teh dan duduk di meja Anda, atau bisa juga menyelesaikan sesi meditasi. Cobalah untuk memilih rangsangan atau dukungan, kegiatan yang mendukung Anda, yang membantu menenangkan pikiran. Seperti saat Anda santai, Anda merasa lebih mudah untuk mulai bekerja. Bagaimana denganmu? Aktivitas apa yang dapat memulai rutinitas harian Anda? 3. Mulailah. Setelah Anda membuat rutinitas dan mengidentifikasi rangsangan yang mendukung, maka mulailah. Jika Anda dapat mulai mengerjakan tugas Anda selama beberapa menit, kemungkinan besar Anda akan membangun momentum yang cukup untuk melanjutkan. Anda bahkan mungkin mengalami aliran, flow, dinamakan oleh psikolog Mihaly Csikszentmihalyi. Flow atau aliran adalah keadaan mental di mana Anda begitu tenggelam dalam suatu aktivitas sehingga Anda menjadi terlalu fokus sambil mengalami rasa nikmat yang luar biasa yang mendasarinya. Sekali lagi, semakin Anda santai akan lebih mudah untuk fokus. Jadi mulailah saja dan jangan khawatir tentang tugas-tugas Anda yang diselesaikan secara sempurna. Tidak apa-apa jika Anda tidak termotivasi atau kreatif. Mengambil tindakan akan membangkitkan motivasi dan merangsang kreativitas Anda. 4. Hilangkan gangguan. Saat Anda bekerja, singkirkan semua gangguan. Matikan notifikasi di ponsel, putuskan sambungan dari media sosial, dan jauhi internet kecuali diperlukan untuk penelitian tertentu. Selain itu, mintalah orang lain untuk tidak mengganggu Anda. Semakin Anda berlatih bekerja tanpa gangguan, semakin kuat fokus Anda. 5. Bekerja tanpa gangguan.
Sekarang setelah Anda menghilangkan gangguan, bekerja terus-menerus tanpa gangguan. Saya merekomendasikan maksimal 45 menit kerja intensif. Jika Anda ingin melakukan beberapa sesi, istirahatlah selama 5 hingga 10 menit di antara setiap blok pekerjaan. Mengikuti 5 langkah di atas akan memperkuat fokus Anda dan meningkatkan produktivitas Anda. Dan saat Anda menunda-nunda, Anda akan merasa lebih baik, yang akan berdampak positif pada area lain dalam hidup Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara mengembangkan fokus tajam laser, lihat buku ketiga dalam seri ini berjudul Powerful Focus. Dengan menggunakan panduan tindakan Anda, ikuti langkah di bawah ini untuk mengembangkan fokus setajam laser. 1. Tentukan jam berapa Anda akan fokus pada tugas utama Anda. Kemudian, pastikan Anda berada di tempat yang sama pada waktu yang sama setiap hari. 2. Pilih rangsangan kegiatan yang mendukung Anda, khusus untuk memberi tanda dimulainya Anda melakukan rutinitas di pagi hari. 3. Mulailah saja. Saat Anda mengerjakan tugas Anda selama beberapa menit, Anda akan cenderung memasuki alur dan terus bekerja lebih lama. 4. Menghilangkan segala gangguan, yaitu pemberitahuan, notifikasi, telepon, internet, dan sebagainya. 5. Akhirnya, bekerja tanpa gangguan bertujuan untuk menyelesaikan 45 menit tanpa gangguan. Kegiatan dengan potensi gangguan terbesar biasanya merupakan bagian dari sistem terbuka. Apa itu sistem terbuka? The open system. Sistem terbuka hanyalah sebuah aplikasi atau situasi yang memberi Anda pasokan rangsangan eksternal yang terus-menerus dan tidak pernah berakhir. Beberapa contohnya adalah email, Facebook, YouTube, dan secara lebih umum internet secara keseluruhan. Setiap kali Anda memasuki sistem terbuka, Anda beresiko menjadi terlalu terstimulasi. Misalnya, jika hal pertama yang Anda lakukan di pagi hari adalah membuka Facebook, Anda mungkin mendapati diri Anda menggulir umpan berita tanpa alasan di Facebook, menonton satu video demi video berikut, atau mengirim pesan ke teman dan memasuki percakapan yang panjang. Setelah Anda akhirnya menutup Facebook, Anda mungkin merasa sangat terstimulasi lagi, sehingga Anda akan kesulitan memulai pekerjaan Anda. Inilah kenapa Anda harus berhati-hati agar tidak memasuki sistem terbuka dan memahami resiko yang Anda ambil jika melakukannya. Dengan sistem terbuka, tidak ada akhir untuk dicapai, tidak ada titik di mana Anda bisa selesai, dan tidak ada batasan untuk mengalihkan perhatian Anda. Akibatnya, Anda menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari. Singkatnya, sistem terbuka menciptakan gangguan. Sebaliknya, Anda harus berusaha merancang sistem tertutup. Apa itu sistem tertutup? Closed system. Ini adalah sistem yang menawarkan sedikit atau tidak ada ruang untuk gangguan. Akibatnya, mereka memaksa Anda untuk mengerjakan tugas Anda dan hanya mengerjakannya. Beberapa contohnya adalah spreadsheet, Excel, dokumen Word, atau PowerPoint presentasi. Hari-hari ini, saya berusaha untuk membuka file yang sedang saya tulis. Sebelum melakukan hal lain di komputer saya juga menghindari memeriksa ponsel saya. Dengan kata lain, saya memulai hari saya dengan sistem tertutup dan saya mendorong Anda untuk melakukan hal yang sama. Ketika Anda memulai hari kerja dengan sistem tertutup, Anda dapat terhindar dari terlalu banyak terstimulasi yang akan memudahkan Anda untuk mengerjakan tugas yang penting dan tugas yang menantang. Dan saat Anda melakukannya setiap hari, Anda akan merasa jauh lebih baik dan ingin mengerjakan lebih banyak tugas. Jadi mungkin salah satu rahasia terbesar untuk mengatasi penundaan dan menjadi lebih produktif adalah memulai hari Anda dengan sistem tertutup. Dengan cara ini Anda dapat menghindari gangguan yang tidak terhitung jumlahnya. Ingat, apa yang Anda lakukan di pagi hari jauh lebih penting daripada apa yang Anda pikirkan. Hanya satu keputusan kecil yang dapat berdampak dramatis pada produktivitas hari Anda.
Dengan menggunakan panduan tindakan Anda, tuliskan beberapa contoh sistem terbuka yang membuat Anda terganggu. Kemudian tuliskan satu sistem tertutup yang dapat Anda terapkan untuk membantu meningkatkan produktivitas Anda. Mohon maaf, ternyata bukunya panjang. Kelihatannya aja 60 halaman. Oke, kita lanjut. Bagian 6. Menghindari dopamine relapse. Selamat, Anda baru saja menyelesaikan detoksifikasi dopamin dan sekarang saya yakin Anda merasa jauh lebih santai dan jauh lebih mengendalikan hari Anda. Tapi, what's next? Jika Anda tidak hati-hati, Anda pasti akan kambuh. Kebiasaan akan susah hilang. Itu sebabnya di bagian ini kami akan menjelaskan beberapa hal spesifik yang dapat Anda lakukan untuk menghindari kembali keputaran stimulasi tanpa akhir, dopamine relapse. Mari kita mulai. 1. Waspadai saat Anda mulai kambuh. Kesadaran diri adalah kunci untuk membuat perubahan yang langgeng. Langkah pertama untuk menghindari atau membatasi kekambuhan adalah memperhatikan setiap kali Anda merasa terlalu terstimulasi. Saat Anda kesulitan mengerjakan tugas penting, berhentilah sejenak. Kemudian berkomitmen kembali ke rutinitas harian Anda. Sebenarnya Anda mungkin akan kambuh setelah beberapa hari, atau beberapa minggu atau bulan, dan ini sangat normal. Saya menemukan diri saya beralih dari periode ketika saya terlalu fokus ke periode ketika saya merasa gelisah dan terlalu terstimulasi, sehingga saya berjuang untuk menyelesaikan pekerjaan apapun. 2. Pahami pertempuran antara Anda dan pikiran Anda. Ketika itu terjadi pada Anda, kuncinya adalah menerimanya dan menghindari perasaan bersalah. Menyalahkan diri sendiri tidak akan membantu Anda membangun rutinitas harian yang sukses. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Karena itu, jangan memikirkannya. Jangan merasa bersalah atau malu pada diri sendiri. Cukup mulai ulang rutinitas Anda dan lakukan hari demi hari. 3. Pahami bahwa dunia menentang Anda. Sekarang ini, mempertahankan fokus sangat sulit. Itu karena semua orang berlomba-lomba untuk mendapat perhatian. Dan saya tidak hanya berbicara tentang anggota keluarga, teman, atau kolega. Saya juga berbicara tentang pemasar, YouTuber, atau blogger. Saat ini lebih dari sebelumnya, kemampuan untuk menarik perhatian orang adalah salah satu sumber pendapatan terbesar bagi banyak perusahaan. Singkatnya, fokus Anda bernilai banyak uang. Itulah sebabnya YouTube, Facebook, dan Instagram melakukan apa saja untuk membuat Anda terpaku pada layar Anda. Namun, fokus Anda juga bernilai banyak uang bagi Anda. Ketika Anda mendapatkan kembali fokus Anda dan menggunakannya untuk mencapai tujuan terbesar Anda dapat mengubah hidup Anda secara radikal. Anda dapat menghasilkan lebih banyak uang dengan menyalurkan fokus Anda ke dalam pekerjaan hebat. Dan Anda dapat meningkatkan kesejahteraan Anda dengan mengarahkannya ke aktivitas yang lebih bermakna, yaitu menghabiskan waktu bersama keluarga, teman, atau terlibat dalam hobi favorit Anda. Inilah poin saya. Dunia bekerja melawan Anda. Akan selalu ada seseorang yang mencoba menarik perhatian Anda. Dengan demikian, Anda memiliki dua pilihan. Anda dapat melindungi fokus Anda dengan membangun kebiasaan atau sistem tertutup tadi, atau Anda dapat tetap tidak siap dan membiarkan siapapun mampu mengalihkan perhatian Anda dari hal-hal penting yang seharusnya Anda lakukan ke hal-hal penting, ke hal-hal yang tidak penting maksud saya, dan membuang-buang waktu Anda. Opsi mana yang akan Anda pilih? 4. Siapkan rencana darurat. Untuk menghindari kekambuhan adalah dengan membuat rencana darurat. Untuk melakukannya, pikirkan semua kemungkinan ketika Anda kehilangan fokus dan kembali ke perilaku Anda sebelumnya, dan waspadai hal itu dengan membuat plan B atau rencana darurat. Lantas,
Hal apa saja yang bisa membuat Anda kambuh? Misalnya, jika saya memeriksa ponsel saya di pagi hari, saya mungkin akan melompat dari satu rangsangan ke rangsangan berikutnya. Saya akan memeriksa Facebook, lalu mungkin membalas pesan. Pesan ini mungkin mengingatkan saya pada hal lain yang perlu saya lakukan atau mungkin memberi saya ide. Tiba-tiba pikiran saya menjadi gelisah dan memberi saya banyak alasan bagus untuk tidak menulis pagi ini. Untuk membuat rencana darurat Anda, 1. Pertimbangkan semua aktivitas dengan potensi gangguan tertinggi. Untuk mengidentifikasi itu, kunjungi kembali daftar cannot yang Anda buat sebelumnya, atau daftar yang tidak perlu Anda lakukan yang Anda buat sebelumnya. 2. Bayangkan skenario terburuk. Apa yang bisa membuat Anda kehilangan fokus dan berhenti melakukan rutinitas pagi Anda? Dengan menggunakan panduan tindakan, tuliskan semua skenario terburuk yang dapat Anda pikirkan. 3. Persiapkan mental Anda. Visualisasikan diri Anda melalui skenario ini. Bagaimana Anda akan bereaksi? Sekarang, bagaimana Anda ingin bereaksi? Lihat diri Anda menghadapi skenario ini dengan cara terbaik. 5. Terapkan sistem yang berkelanjutan. Kunci untuk menurunkan tingkat stimulasi Anda adalah menerapkan sistem yang sederhana dan berkelanjutan. Sistem ini tidak selalu memerlukan penghentian total dari seluruh gangguan, tetapi memang membutuhkan penerapan kebiasaan yang akan membantu Anda tetap fokus. Konsekuensinya, seperti yang telah kita lihat sebelumnya, pastikan Anda memiliki rutinitas harian sederhana yang dapat Anda lakukan secara konsisten. 6. Kembangkan neurotransmitter di sini dan sekarang. Be here and now. Untuk mencegah stimulasi berlebihan, kembangkan neurotransmitter di sini dan sekarang. Here and now, yang meliputi endorfin, oksitosin, atau serotonin. Neurotransmitter ini adalah kebalikan dari neurotransmitter dopamin, karena membuat Anda merasa lebih tenang dan lebih hadir. Untuk mengaktifkan neurotransmitter ini, gabungkan aktivitas yang membuat Anda berada di masa sekarang, seperti meditasi. Dengan bermeditasi, meski hanya beberapa menit, Anda dapat berlatih untuk lebih hadir pada saat ini, present moment. Untuk melakukannya, tutup mata Anda dan fokuskan perhatian Anda pada pernafasan Anda. Anda juga dapat menempatkan perhatian Anda pada salah satu dari panca indera Anda. Kemudian beralih ke pengertian lain dan seterusnya. Tidak ada cara yang salah untuk bermeditasi. Cari buku meditasi untuk pemula, cari video meditasi online, atau cukup bereksperimen dan lihat mana yang paling cocok untuk Anda. 2. Peregangan. Saat Anda melakukan peregangan, Anda secara otomatis merilekskan tubuh dan memperlambat pernapasan, yang memungkinkan Anda merasa lebih tenang dan lebih hadir. 3. Perhatian. Ini berarti menyadari apa yang terjadi di dalam diri Anda dan di sekitar Anda. Ada banyak cara untuk melatih mindfulness. Misalnya, Anda bisa makan perlahan sambil memperhatikan setiap rasa atau tekstur. Atau Anda dapat menempatkan perhatian Anda pada tubuh Anda dan mengamati semua sensasi yang Anda alami, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Anda juga bisa berlatih menyelesaikan pekerjaan rumah tangga atau yang berhubungan dengan pekerjaan yang lain sambil berusaha untuk hadir di sekarang sesering mungkin. Jalan kontemplatif. Seberapa hadir Anda saat Anda berjalan? Apakah Anda mendengar burung-burung bernyanyi? Apakah Anda merasakan angin bertiup di wajah Anda? Apakah Anda memperhatikan bentuk awan? Seringkali orang terjebak di kepala memikirkan tugas selanjutnya untuk mengkhawatirkan masalah dalam hidup mereka.
Jangan seperti mereka. Lain kali Anda berjalan-jalan, amati hal-hal di sekitar seolah-olah Anda melihatnya untuk pertama kali. Fokus pada masing-masing indera Anda. Lihat hal-hal yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Dengarkan suara yang belum pernah Anda dengar sebelumnya. Hirup aroma yang belum pernah Anda cium sebelumnya. Rasakan sensasi tubuh yang belum pernah Anda sadari sebelumnya. Hadirlah di sini dan sekarang. Interaksi sosial yang mendalam. Berinteraksi dengan manusia lain mengaktifkan neurotransmitter seperti oksitosin yang terkadang disebut hormon cinta. Semakin Anda hadir, semakin Anda dapat terhubung dan mengalami rasa ikatan yang menyenangkan. Karena itu, pastikan Anda menghabiskan cukup waktu di sekitar orang yang Anda sayangi. Kebosanan. Berlatih tidak melakukan apapun adalah cara yang baik untuk menurunkan tingkat stimulasi dopamin Anda. Pikirkan kita terus-menerus ingin melakukan sesuatu. Untuk sesaat, baik-baik saja dengan tidak melakukan apa-apa. Duduk dan amati berbagai hal. Makan dalam diam atau berjalan tanpa maksud atau tujuan tertentu. Dengan menggabungkan beberapa aktivitas di atas, Anda akan lebih tenang dan lebih hadir di siang hari. Akibatnya, Anda akan mengurangi resiko menjadi terlalu terstimulasi. Bagaimana dengan Anda? Kegiatan apa yang dapat Anda terapkan dalam rutinitas harian Anda? Dengan menggunakan panduan tindakan ini, tuliskan setidaknya satu aktivitas yang dapat Anda lakukan setiap hari agar tenang dan fokus. Berkomitmen pada tantangan 30 hari. Untuk mendapat manfaat dari detoksifikasi dopamin Anda, saya mendorong Anda untuk menerapkan rutinitas harian sederhana yang harus dipatuhi selama 30 hari ke depan. Lihat itu sebagai tantangan 30 hari. Ini akan membantu Anda menghindari kembali kebiasaan lama Anda segera setelah Anda menyelesaikan detoksifikasi dopamin. Alternatifnya, Anda dapat membaca buku lain dalam seri ini sambil melanjutkan perjalanan menuju tingkat fokus dan produktivitas yang lebih tinggi. Terima kasih. Itulah akhir dari buku ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan lebih-lebih ini adalah translatean yang dari Google. Saya akan membacakan profil penulis. Ya, translatean dari Google agak rumit, jadi kadang-kadang gak jelas. Mohon maaf. Jadi Anda bisa menafsirkan sendiri dari bagaimana dengan daya tangkap Anda, gitu ya. Ini profil dari penulisnya bernama Thibaut Maurice. Thibaut Maurice adalah blogger pengembangan pribadi, penulis dan pendiri wratispersonaldevelopment.org, terobsesi dengan perbaikan diri dan terpesona oleh kekuatan otak. Misi pribadinya adalah membantu orang mewujudkan potensi penuh mereka dan mencapai tingkat pemenuhan dan kesadaran yang lebih tinggi. Jatuh cinta dengan bahasa asing, dia adalah orang Prancis, menulis dalam bahasa Inggris dan tinggal di Jepang selama hampir 10 tahun. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Assalamualaikum. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru.